Pada tahun 2015 lalu, Indonesia terkena dampak badai El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan kekeringan di beberapa wilayah. Akibat badai tersebut adalah beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana kekeringan dan kekurangan ketersediaan air. El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dalam waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Pengertian kekeringan. Kekeringan adalah suatu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekurangan pasokan air dalam waktu yang lama akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan muncul jika suatu wilayah mengalami curah hujan di bawah rata-rata secara terus-menerus. Musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan suatu wilayah kering karena cadangan air tanah habis akibat penguapan, transpirasi, dan penggunaan oleh manusia. Kondisi kekeringan yang parah dapat dikategorikan sebagai bencana alam apabila wilayah yang mengalami kekurangan air telah kehilangan sumber pendapatan akibat gagal panen atau kematian bagian-bagian ekosistem lingkungan. Kekeringan masuk dalam kategori bencana karena dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Bencana sendiri diartikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dalam mengganggu kehidupan masyarakat, baik dari faktor alam maupun alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, serta memberi dampak. Klasifikasi kekeringan. Penyebab yang menjadikan suatu wilayah tidak tersedia cukup air dibagi menjadi dua jenis, yaitu Kekeringan ilmiah. 1. Kekeringan meteorologis adalah kondisi ketiadaan air yang berkaitan dengan jumlah curah hujan di bawah rata-rata normal dalam satu musim. 2. Kekeringan hidrologis adalah kekeringan yang berkaitan dengan kurangnya pasokan air permukaan dan menurunnya ketersediaan air tanah. 3. Kekeringan pertanian adalah peristiwa yang berhubungan dengan kandungan air di dalam tanah yang mengalami kekurangan, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. 4. Kekeringan sosial ekonomi adalah kondisi kurangnya air yang berkaitan dengan pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal sebagai akibat dari kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Kekeringan antropogenik. 1. Kekeringan antropogenik terjadi karena melanggar aturan yang telah dibuat, seperti penggunaan air lebih besar dari ketersediaan air. 2. Selain itu juga disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan hilangnya sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Penyebab kekeringan. Bencana kurangnya air dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. A. Musim kemarau terlalu lama. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber air tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air, karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. B. Tidak ada daerah resapan. Kekeringan juga dapat disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air.
Agar tanah dapat menyimpan air, maka di atasnya dibutuhkan pohon-pohon yang berguna untuk menyerap air hujan kemudian menyimpannya sebagai air tanah. Daerah-daerah yang masih asri umumnya memiliki cadangan air tanah yang lebih banyak daripada daerah gundul tanpa pepohonan. Pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi untuk mengikat air, namun juga sebagai sumber oksigen, mencegah erosi, dan lain sebagainya. Penggunaan air berlebihan. Penggunaan air di luar batas kewajaran dapat menyebabkan kekeringan. Air yang digunakan tanpa memperhitungkan kecukupan sumber air untuk melewati musim kemarau akan menimbulkan kekurangan cadangan air pada bulan puncak kemarau. Oleh karena itu, penghematan harus dilakukan, misalnya dengan mandi menggunakan shower dan bukan menggunakan gayung. Sumber mata air menghilang. Berkurangnya atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perubahan iklim, penebangan hutan, kekeringannya sungai bawah tanah, dan lain-lain. Jika sumber mata air seperti sumur telah kering, umumnya masyarakat akan membeli air atau mengambil air ke sumber-sumber lain dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Sumber mata air jauh. Ketika masyarakat bergantung terhadap sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, maka jika terjadi kekeringan pada sumber yang biasa diambil tersebut, masyarakat tidak dapat lagi memperoleh sumber air. Oleh karena itu, masyarakat setempat akan mencari sumber mata air lain yang bisa saja jaraknya berkali-kali lipat. Tidak ada penampungan air. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Pada daerah yang kerap mengalami kekeringan, umumnya akan membuat penampungan air secara swadaya di tiap RT. Penampungan air tersebut ditunjukkan sebagai cadangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Dampak dan kerugian kekeringan. Kekeringan merupakan bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga akan dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen. Berikut ini adalah dari bencana kekeringan. Kekurangan sumber air minum. Dampak yang paling fatal bagi kehidupan manusia adalah kurangnya air minum. Tubuh yang kekurangan cairan akan mengalami dehidrasi. Tidak hanya dialami oleh manusia, namun hewan-hewan juga akan mengalami kekurangan cairan tubuh karena tidak adanya air untuk diminum. Kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain fungsi utamanya untuk air minum, air juga dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, buang air, mencuci, dan sebagainya. Jika tidak ada air, maka kegiatan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik. Tanaman dan hewan mati. Akibat bagi tanaman adalah layu hingga kematian. Tanaman menjadi bagian penting dari siklus oksigen dan menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman mati, maka sumber makanan bagi hewan dan manusia akan berkurang dan menyebabkan kelaparan bahkan ancaman kematian. Bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen. Akibatnya cadangan makanan bagi masyarakat menjadi langka. Lingkungan kotor. Adanya air dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran di sekitar kita, misalnya mengepel lantai, membersihkan hewan, dan lainnya. Jika kekeringan melanda, maka tidak ada sumber air untuk membersihkan lingkungan. Wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul jika kekeringan terjadi. Hal ini disebabkan karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak terjadi karena ketiadaan air. Penyakit yang umumnya muncul atau gatal-gatal, jamur, dan penyakit kulit lainnya. Serangan serangga. Hama tanaman akan bermunculkan saat kemarau panjang terjadi. Serangga tersebut muncul karena rantai makanan telah terganggu, seperti predator yang pergi atau mati. Cara mengatasi kekeringan. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini sebagai solusi, yaitu 1. Reboisasi dan penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dan dalam menanam pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air.
2. Membuat waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampungan cadangan air untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan. Kekeringan terparah di dunia. Sejarah telah mencatat beberapa bencana kekeringan yang terparah pernah terjadi, antara lain 1. Cina pada tahun 1941. Cina mengalami bencana kekeringan terparah. Kekeringannya wilayah ini tercatat sebagai musibah mengerikan karena menyebabkan 3 juta manusia menjadi korban. Australia pada tahun 1982 sampai 1983, curah hujan di Australia berada pada titik di bawah rata-rata. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang sangat parah dan tercatat sebagai yang terparah di Australia pada abad 20.